Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 13 yang beranggotakan Auzan, Tantriana, dan juga ada Hamzi. Kami memilih sistem bioskop dan ini adalah kelas diagram dari sistem bioskop yang kami pilih. Sistem bioskop ini dirancang berdasarkan 8 kelas utama yang saling berinteraksi. Di tingkat paling dasar, terdapat kelas user yang berfungsi sebagai fondasi utamanya, yaitu menyimpan data identitas umum seperti ID, nama, email, password, dan juga role atau peran, serta menyediakan fungsi dasar yaitu ada login dan logout. Dari kelas user ini, sistem bercabang menjadi dua entitas pengguna utama, yaitu ada admin dan juga customer. Kelas admin memiliki tanggung jawab manajerial, ditandai dengan atribut jabatan dan juga daftar objek film dan studio yang dikelolanya. Fungsinya berfokus pada operasional dan inventaris seperti tambah film, hapus film, dan juga tambah studio. Sebaliknya, kelas customer memiliki pelanggan yang berinteraksi langsung untuk menikmati layanan. Atributnya mencakup informasi dasar, sementara metodenya berfokus pada transaksi seperti isi saldo, lihat riwayat, dan juga tambah pemesanan. Inti dari transaksi pembelian adalah kelas pemesanan. Kelas ini adalah detail transaksi, mencatat ID, kode booking, tanggal, dan juga status pembayaran. Secara penting, pemesanan terhubung langsung ke objek customer yang melakukan pembelian, objek jadwal yang dipilih, dan juga daftar spesifik kursi yang dipesan. Fungsi utamanya adalah memproses transaksi, meliputi tambah kursi, proses pembayaran, dan akhirnya generate tiket. Untuk mendukung pemesanan, terdapat 3 kelas yang menangani inventaris dan juga jadwal. Kelas film bertugas menyimpan semua informasi konten yang ditayangkan seperti judul, genre, durasi, dan juga sinopsis. Kelas studio mewakili aset fisik bioskop, seperti mencatat nama, kapasitas, dan juga ada daftar kursi. Metodenya melayani visualisasi, yaitu tampilan dena dan juga manajemen ketersediaan kursi. Kedua kelas inventaris ini kemudian disatukan oleh kelas jadwal yang berfungsi sebagai penghubung antara apa filmnya itu dan di mana atau studionya dan kapan atau waktu penayangannya, sambil menentukan harga tiket untuk slot waktu tertentu. Fungsi utamanya adalah cek ketersediaan kursi pada jadwal spesifik tersebut. Singkatnya, admin ini mengelola film dan juga studio yang kemudian digabungkan menjadi objek jadwal. Nah, customer menggunakan objek jadwal tersebut untuk membuat objek pemesanan yang nantinya akan dicatat dan juga diproses oleh sistem. Writing code, but also about understanding how different parts work together to solve a problem. It gives a clear example of how technology can support daily activities like managing, booking, or organizing data. The main goal is to make learning programming more practical and to show how theory can be applied in real life. Class pemesanan, booking. This class is about making a booking. It connects a customer with movie schedule. The attributes: customer, jadwal, kursi, set, status, and code booking. Constructor automatically set booking time, status, submitting and pending, and generate a unique booking code. Number 2, generate booking code. The idea: create a random 8-character code, letter, and number. Add set. Customer choose a set. The system check if the set is free, then reserves it and update the total price. Update harganya. So we use the method public void tambah kursi. Number 4, process payment. Idea: the idea check if the customer have enough balance. If yes, subtract the money, change status to paid, and generate the ticket. Public void process pembayaran. So this is the method that we use it. 5, class main. The idea administrate how objects are created and how inheritance, polymorphism, and relation work. Create admin object. We use this method. It's show inheritance with display info. Show polymorphism with login. Create jadwal object connected to film and studio. Make a booking and save it in customer history. Number 6, enum, class studio. The idea:
represent the cinema hall. It has sets and can check or reserve them. The attribute that we have: ID, NAMA, capacity, list of sets. Constructor initialize sets automatically. Method reserve set if available. In conclusion, this project shows how programming can be more than just code. It's about building systems that connect idea to real life by applying object-oriented concept. So we can design solutions that are organized, practical, and ready for future development. This is the end of our presentation for object-oriented programming. I hope you like this project. Thank you for your attention. Ya, di sini saya akan membuat kelas user Java. Yang pertama itu ada deklarasi abstract class, yang dimana itu ada public abstract class user. Abstract itu yang terdiri dari abstrak. Yang pertama itu abstrak sama dengan itu, artinya itu abstrak ini class ini tidak bisa dibuat objek secara langsung. Kemudian ada user, itu merupakan template untuk semua jenis pengguna. Kemudian yang kedua ada enkapsulasi sampai atribut private yang terdiri dari private ID, kemudian private string nama, private string email, private string password, private string role. Kenapa private? Yaitu ya untuk mengamankan data dan hanya bisa diakses di kelas ini aja. Begitu guys. Kemudian ada constructor. Constructor ini terdiri dari public user, yang dimana ini public user itu ada urutan. Yang pertama ada ID, string nama, string email, string password, dan string role. Yang pertama itu ada this.id sama dengan ID, kemudian this nama sama dengan nama, this email sama dengan email, this password sama dengan password, this role sama dengan role. Fungsinya itu inisialisasi ya, untuk menginisialisasi objek saat pertama dibuat. Kemudian this ID itu ID merupakan atribut kelas atau parameter constructor. Kemudian yang selanjutnya itu ada abstract method ya. Itu terdiri dari public abstract void login, kurung buka kurung tutup. Begitu juga ada public abstract void logout. Jadi ada login dan logout ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya itu ada yang urutan kelima itu ada consecrate method. Ya, method ini yang merupakan urutan yang dimana terdapat public void display info yang meliputi size system out print line. Itu ada ID plus ID besar dan ID kecil ya. Kemudian sistem print line, nama plus nama, hurufnya juga diperhatikan ya, huruf awalnya yang besar dan yang kecil. Kemudian sistem out print line, email plus email, begitu juga seterusnya sampai role ya. Kemudian kita masuk ke urutan ke-6 yang setter getter ya. Itu terdiri dari public string get nama, return nama, kemudian kurung kurawal tuh ada yang selanjutnya ada getter get nama untuk mengambil nilai public void set nama string nama, this nama sama dengan nama, setter set nama untuk mengubah nilai. Kemudian kita masuk ke kelas admin Java yang ada namanya inheritance ya. Itu ada inheritance. Di inheritance ini tuh terdiri public class admin extend user. Nah, di sini extend usernya yaitu admin mewarisi semua dari user admin sebagai child atau subclass, user sebagai parent atau superclass. Jadi dia sebagai user sebagai parent atau superclass. Itu ya yang disebut sebagai inheritance. Inheritance itu seperti mewarisi semuanya dari user admin. Jadi dia tuh perannya sebagai child atau subclass, sementara user itu sebagai parent atau superclass. Nah, itu guys penjelasannya. Kemudian ada urutan yang kedua ada atribut kelas admin. Itu terdiri dari private string jabatan, private list film, daftar film, private list studio, daftar studio. Ketiga atribut itu khusus admin tidak dimiliki user ya, berarti ini khusus admin ya, dan tidak dimiliki oleh user ya. List film adalah koleksi objek film. Kemudian selanjutnya ada konstruktor dengan super. Nah, ini diakhiri dengan kurung buka dan kurung tutup ya. Public admin, init ID, string nama, string email, string password, kemudian string jabatan ya. Lanjut super yang diisi dengan ID, nama, email, password, dan di sini ada tanda petik admin ya. Kemudian di jabatan sama dengan jabatan, di daftar film sama dengan new array list. Kemudian ada di daftar studio sama dengan new array list, kurung kurawal tutup. Ya, sebelumnya juga ada kurung kurawal buka ya, sebelum mengakhirinya dengan kurung kurawal tutup. Kemudian dilanjut ada super yang dimana di sini ada kurung buka dikasih titik 3 ya di dalamnya ya. Kemudian kurung tutup sama dengan memanggil constructor parent class, kurung buka user, kurung tutup tanda petik admin sama dengan role otomatis untuk admin, new array list sama dengan inisialisasi list kosong. Selanjutnya ada metode khas admin, public void tambah film, kurung buka film ini
Ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman, di film ini huruf awalnya itu F-nya besar, kemudian dilanjut dengan F kecil ya. Jadi dia film spasi film F-nya yang besar, kapital, huruf pertama itu pakai kapital, sementara huruf keduanya nggak pakai kapital. Jadi dia tuh harus diperhatikan ya tulisannya. Kemudian dilanjut dengan kurung kurawal buka daftar film add ya. Kurung buka film kurung tutup titik koma. Akhiri dengan titik koma ya, jangan lupa titik koma ya. Kemudian lanjut size system out print line kurung buka tanda petik film plus film cat judul kurung buka kurung tutup plus tanda petik berhasil ditambahkan. Pakai ini ya, pakai tanda seru ya agar jadi pengingat gitu. Terus kurung tutup, terus diakhirkan dengan titik koma. Kemudian dikasih kurung tutup kurung kurawal tutup, jadi diakhiri dengan ini, jangan lupa. Kemudian ada daftar film add film, sama dengan itu menambahkan objek film ke list. Kemudian ada film cat judul yang merupakan menggunakan getter dari kelas film. Nah, ini harus tepat ya penulisannya ya. Jadi film.get judul kurung buka kurung tutup sama dengan menggunakan getter dari kelas film. Kemudian lanjut yaitu class customer Java yang terdiri dari pertama itu ada atribut tambahan private double saldo titik koma, private list pemesanan, riwayat pemesanan titik koma. Kemudian ada metode isi saldo. Nah, di sini ada metode isi saldo ya, metode isi saldo. Nah, ini terdiri dari public void isi saldo, kurung buka double jumlah kurung tutup. Kemudian lanjut kurung kurawal, kurung dibuka dengan kurung kurawal if jumlah lebih besar 0, kurung kurawal kurung buka sebagai validasi input kurung tutup di saldo plus sama dengan jumlah titik koma, yaitu menambah saldo ya teman-teman. Itu ada, kemudian ada sistem out print line kurung buka tanda petik saldo berhasil diisi sebesar ini berapa ya jumlahnya, jadi dia tuh menghitung jumlah ya, jadi ya rupiah plus jumlah gitu teman-teman, kurung tutup titik koma. Kemudian diakhirkan dengan kurung kurawal else. Kemudian dibuka kurung kurawal system out print line kurung buka tanda petik jumlah tidak valid ya. Ini juga diakhiri dengan tanda seru ya, jumlah tidak valid sebagai peringatan teman-teman. Terus diakhiri dengan tanda ini kurung tutup dan titik koma. Kemudian diakhirkan dengan 2 kurung kurawal ya untuk melengkapi kodenya. Baik, itu saja mungkin cukup dari penjelasan kami. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya mungkin dilanjut oleh teman kami ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelas film. Atribut dari kelas film ini yaitu yang pertama ada ID, tipenya INT dan juga judul, tipenya string, genre string, durasinya INT dan juga sinopsisnya string. Nah, semua atribut itu dideklarasikan secara privat atau enkapsulasi. Yang tiga ada konstruktornya, yaitu public film, INT ID, string judul, string genre, INT durasi, dan juga string sinopsis. Yang keempat itu ada method display info, itu untuk menampilkan detail film ke konsol. Terus kemudian ada method setter dan getter. Misalnya adalah get judul, itu untuk mengambil nilai atribut dan juga ada setter. Contohnya adalah set judul, string judul itu untuk mengubah nilai atribut. Seperti itu. Kemudian prinsip OOP yang diterapkan di film ini yaitu ada atribut private, akses melalui setter dan getter, dan juga abstraksi, yaitu menampilkan informasi esensial via display info. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelas jadwal. Atribut yang kita gunakan yaitu ada ID, tipenya INT, waktu itu tipenya local date time, dan juga ada harga film dan juga ada studio. Nah, atributnya itu kita private karena data itu disembunyikan langsung atau enskapulasi. Nah, yang kedua itu ada constructor. Fungsinya itu untuk inisialisasi objek awal dengan data lengkap. Keyword this itu membedakan parameter dengan atribut kelas. Contohnya yaitu ada this ID sama dengan ID, this waktu sama dengan waktu, this harga, dan seterusnya sama dengan this studio sama dengan studio. Untuk metode yang kita gunakan yaitu ada display info seperti system out public void display info, sistem out print in jadwal tayang sampai dengan sistem on print in studio get nama. Yang kedua itu metodenya ada cek ketersediaan. Contohnya adalah public boolean cek ketersediaan, return studio get kursi is empty. Logikanya itu untuk mengambil daftar kursi dari studio
itu akan mengecek apakah ada kursi yang tersedia. Kemudian ada return, true itu jika ada kursi, dan false itu jika studio penuh. Asumsinya itu studio get kursi untuk mengembalikan collection atau diskursi. Kemudian ada kemudian ada getter methods. Prinsipnya itu hanya diberikan akses baca atau read only ke atribut private. Nah, contohnya itu adalah public int get ID, return ID, dan juga ada public local date time, get waktu, return waktu, sampai dengan public studio, get studio, return studio. Seperti itu.